Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu yang pertama, yang terhormat Sahibul Bait, Mas Agung dan keluarga, yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kepada panjenengan semua yang hadir, ikhwan-ikhwan fillah, yang semoga selalu dirahmati dalam setiap langkah kaki kita, setiap langkah kaki panjenengan menghadiri tempat ini, diniatkan ikhlas karena Allah, insya Allah menjadi satu kebaikan dan satu penghapus keburukan atau dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan selepas pulang dari sini ada hal yang kemudian bisa kita ambil, kita bawa pulang untuk kita mengarungi kehidupan yang penuh dengan fitnah, terutama di akhir-akhir kehidupan kita ini. Salam dan salam selalu kita haturkan kepada Habibana Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah adalah teladan terbaik dalam kehidupan umat manusia, sebaik-baiknya teladan dalam perkataan, sebaik-baiknya teladan dalam perbuatan. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk bisa mengikuti dan bisa istiqomah di dalam pengikutan kita terhadap beliau, sehingga nanti di akhirat nanti layak untuk mendapatkan syafaatnya insyaallah. Amin. Ikhwani fillah, teman-teman semua yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini bisa berjumpa kembali setelah sekian lama tidak berjumpa dengan teman-teman semua. Sebenarnya malam ini di waktu yang sama di Jogja itu saya ada agenda, kita itu setiap Jumat pertama di setiap bulan itu ada arisan komunitas trail, karena saya juga ikut komunitas trail di Jogja yang itu rutin setiap bulan sekali, di setiap malam Jumat di awal bulan itu setiap waktunya insyaallah dilakukan seperti itu terus. Kemudian malam Jumat di pekan kedua itu ada khotaman akbar, jadi khotaman baca Quran bersama, lalu kemudian setelah itu ada kajian. Dan seperti biasa, karena saya diminta untuk menjadi pembina di namanya Jogja Trail Community, jadi komunitas trail di Jogja, dan itu salah satu komunitas trail terbesar di Jogja. Anggotanya ya tidak banyak, hanya 150 sampai 200 kurang lebih. Banyak. Tapi ada satu yang luar biasa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua terkait dengan komunitas trail ini secara umum, agar kemudian menjadi motivasi buat kita semua. Yang qadarullah, hampir semua anggota saya itu adalah orang-orang yang dulu pernah hidup dalam masa-masa yang kelam. Dia pernah mabuk, bukan hanya mabuk itu biasa sekali. Dulu itu rata-rata mereka itu preman-preman, gali. Kalau di Jogja itu istilahnya gali. Di gali itu atasnya preman. Gali itu adalah kepalanya preman. Jadi mereka itu punya masing-masing, mereka itu punya anggotanya masing-masing. Dan itu biasa, namanya mereka tawuran tuh biasa. Mereka kalau berkelahi, kalau musuhnya belum mati itu nggak berhenti. Itu udah biasa seperti itu. Jadi tapi luar biasanya begini, ketika kemudian mereka sudah mulai hijrah, mereka kemudian sudah mulai dekat dengan Al-Quran, dekat dengan melalui ibadah-ibadah mereka rajin, ternyata orang-orang yang sekeras mereka saja itu bisa lebih luar biasa. Semangat dalam beribadah itu bisa lebih luar biasa, bisa lebih semangat. Ketika ngaji, mereka tinggal di calling, sekarang ngaji, jadwal sekian, tanggal sekian dan sebagainya. Mereka sudah langsung berangkat. Jadi hujan nggak ada alasan. Kenapa? Karena memang rata-rata mereka itu walaupun preman, tapi preman kaya. Jadi mereka itu ada yang bosnya, orang yang pernah di Jogja,
Mas Agung mesti tahu namanya Jogjatronic. Jogjatronic itu pusat pusat apa namanya elektronik, salah satu pusat elektronik terbesar di Jogja. Itu anggota kami itu salah satu bos yang punya Jogjatronic itu. Kemudian ada apa namanya pengusaha-pengusaha dan lain sebagainya. Jadi mereka itu preman kaya, sehingga kemudian ketika berangkat ngaji ya tidak ada alasan, karena ketika hujan pun mereka berangkat pakai mobil. Dan tapi semangatnya itu yang luar biasa, yang kemudian kita bisa belajar dari banyak orang. Nah maka ketika kemudian hati seseorang itu sudah tersentuh oleh Al-Quran, hati seseorang sudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, maka saya yakin siapapun dan sekeras apapun orang itu pasti berubah. Seorang Umar Ibnul Khattab saja, dia masuk Islam itu salah satunya karena apa? Mendengarkan bacaan saudaranya itu baca Al-Quran kan. Surah Toha di ayat 1, ayat 2, ketika membaca ayat 2, hati Umar itu langsung bergetar. Surat Toha itu surat yang ke-20. Jadi surat yang ke-20 di ayat kedua, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ketika mendengar ayat itu, seorang Umar Ibnul Khattab yang luar biasa ngerinya, itu saja hatinya bergetar. Maka saya yakin setiap orang, siapapun itu, ketika kemudian ada kejernihan hati dalam dirinya, maka dia tidak akan pernah kemudian tidak nyaman dengan Al-Quran itu. Maka mudah-mudahan kita semua, saya dan panjenengan semua, selalu diberi kesempatan dan kemudahan oleh Allah untuk terus dekat dengan Al-Quran, untuk terus mencintai Al-Quran, sampai kita nanti meninggal pun akan selalu dibersamai oleh Al-Quran insyaAllah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu kisah yang ini sebenarnya kisah lazim sekali, kisah yang saya kira panjenengan sudah hafal kisah-kisah ini. Nanti silahkan dibuka surat Yusuf di ayat ke-23 dan 24. Silahkan yang punya apa namanya aplikasi Al-Quran, silahkan dibuka surah Yusuf ayat yang ke-23 dan 24. Nanti kita hari ini akan ngaji ayat itu, 2 ayat itu saja, tidak banyak-banyak nanti. Jadi saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوى إنه لا يفلح الظالمون. Beberapa ayat, beberapa bacaan disebut la yuflihul zalimin, tapi sama saja maknanya. Innahu la yuflihul zalimun wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Itu ayat yang menceritakan tentang ini. Ini kalau di ayat ke-23 itu warawadatuhu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Jadi ini kisahnya kan kisah Nabi Yusuf ketika apa? Sudah di mana? Sudah di Mesir. Ya, sudah di Mesir ketika kemudian waktu itu Nabi Yusuf itu sudah berada pada genggamannya siapa? Seorang wanita yang disebut sebagai Zulaikha. Nah, ketika kemudian Zulaikha itu sudah menggiring Nabi Yusuf alaihi salam untuk masuk kepada satu ruangan, ya ruangan tertutup begitu. Lalu kemudian waghallaqatil abwab. Lalu kemudian si perempuan ini yang apa namanya sudah berada pada satu ruangan itu bersama dengan Yusuf alaihi salam. Lalu kemudian waghallaqatil abwab. Waghallaqatil abwab itu mengunci, menutup dan mengunci pintu. Lalu kemudian si perempuan ini melanjutkan waqalat, perempuan ini berkata hai talak. Hai talak itu ayo datang ke sini gitu. Jadi si perempuan tadi yang disebut sebagai Zulaikha tadi itu mengajak kepada Yusuf untuk datang, untuk apa namanya, untuk mendatangi si perempuan itu. Lalu kemudian Nabi Yusuf menjawab qala ma'adallah. Ya, Nabi Yusuf menjawab ma'adallah, sesungguhnya aku apa? Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu rabbi ahsana maswa, karena sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik atau telah memperbaikkan kehidupanku. Innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan luar biasanya di ayat ke-24 ini, kalau kita dulu gini, kisah-kisah yang sering kita dengarkan tentang Nabi Yusuf itu kan ini, ketika kemudian
Zulaikha tadi meminta kepada Yusuf untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang kemudian tidak diperbolehkan. Itu kan seolah-olah Nabi Yusuf itu langsung apa? Langsung menghindar, langsung menolak gitu. Sebenarnya tidak. Di dalam bahasa Al-Qur'an itu di ayat ke-24 itu walaqad hammat bihi. Dan sesungguhnya di ayat ke-24 itu walaqad hammat bihi, dan sesungguhnya perempuan tadi yang disebut Zulaikha itu hamma. Hamma itu dalam bahasa Arab itu ada rasa, ada kecenderungan. Walaupun kemudian para ulama berbeda pendapat. Misalnya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yang disebut di situ hammat bihi itu adalah, ada yang menyebutkan bahwa si Zulaikha ini ingin menikahi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam.